Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat serta nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat melaksanakan ujian keterampilan atau ujian praktek ini dengan penuh semangat dan penuh keseriusan. Salawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang sehingga kita rasakan pada saat ini. Kali ini saya Anugerah Gustianika Putra dari kelas 12 IPS 2 akan membawakan sebuah ceramah atau kultum yang berjudul Keberkahan Islam dalam penyebarannya di Indonesia. Bahasa merupakan nilai tertinggi dari suatu peradaban. Suatu bangsa dipengaruhi dan sangat dipengaruhi oleh nilai tersebut. Bahasa Indonesia contohnya banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Di antaranya ada kata ibarat yang kata dasarnya adalah ibrah. Kata ini bermakna yaitu pelajaran. Dan juga ada beberapa kata lain di bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Ini membuktikan bahwa budaya Indonesia sudah dipengaruhi oleh budaya Islam. Islam menjadi sebuah budaya atau penyebaran agama di Indonesia yang banyak sekali memberikan dan membawa dampak baik. Ada beberapa banyak babak penyebaran Islam di Indonesia. Mulai dari penyebaran awal Islam di Indonesia pada abad 7 Masehi, kemudian berdirinya kerajaan Islam di Indonesia pada abad 13 Masehi, kemudian ada pada masa penjajahan Belanda di Indonesia pada 17 Masehi. Islam terus menerus berperan di negara kita ini, memberikan dampak-dampak baik dan juga mengambil peran dalam menjaga keutuhan kita ini. Bahkan pada abad 20 ketika Belanda melakukan politik etik atau politik balas budi, Islam pun ada dan ambil peran dalam hal itu. Bahkan hingga abad ke-21, siapa yang kita laksanakan dan kita rasakan pada saat ini, Islam merupakan salah satu agama yang tak pernah lepas perannya dalam penyebaran dan perkembangan bangsa. Sangat penting bagi kita mempelajari sejarah dakwah Islam di Indonesia. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 111 yang artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran dan pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Islam menyebar tanpa adanya paksaan, berkembang tanpa memaksa pihak apapun, menyebarkan kebaikan-kebaikan dan menjadikan suri tauladan sehingga memberikan dampak-dampak baik yang dapat dicontoh oleh masyarakat manapun. Islam memberikan kedamaian kepada semua kalangan untuk hidup baik dan saling menghargai. Islam adalah agama yang damai, yang memberi sebuah kedamaian. Tak pantas bagi kita untuk merusak kedamaian tersebut sedikit pun, karena dalam Islam itu sendiri tidak mengajarkan kepada kita untuk berbuat kasar, untuk berbuat keji dan mungkar kepada siapapun. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan memberi sebuah senyuman, kebaikan kepada siapapun itu. Mungkin itu saja kultum yang saya dapat sampaikan mengenai sebuah pelajaran yang dapat kita ambil dari perkembangan dan penyebaran Islam di Indonesia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu yang Maha Ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.